Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan ke segmen ketiga masih dengan tema kali ini waspada makanan dan minuman di bulan suci Ramadan masih bersama Ibu Devi. Ibu Devi. Baik, Mas Alvin. Kita ada di segmen ketiga. Segmen ketiga. Iya. Sampai segmen berapa ini? Kita sampai keempat. Sampai maghrib. Sampai maghrib langsung buka puasa bareng. Langsung buka puasa. Iya. Oke. Kita melihat dan mendapat kabar dari salah satu media cetak yang ada di Kota Lubuk Linggau bahwasanya banyak sekali pelaku usaha yang belum memiliki izin. Lalu bagaimana Disdagri menyikapinya? Apakah memang setiap usaha dari kecil maupun berapa sampai tingkatan keberapa itu harus mempunyai izin atau ada level-level tertentu? Iya. Untuk Dinas Perdagangan Perindustrian, kalau bidang kami khusus pengendalian barang pokok dan penting, tetapi kalau mengenai izin dan lain sebagainya itu ada di bidang lain. Tetapi mungkin sekilas saja saya informasikan kepada masyarakat bahwa untuk UKM misalnya keripik-keripik yang dijual oleh penjual-penjual yang ada home industry ya, home industry biasanya mau keripik kentang, keripik kacang atau keripik PY lah, terus yang dan lain sebagainya itu memang harus seyogyanya harus ada izin dari PIRT-nya minimal dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan. Kalau kami dari Dinas Perdagangan hanya memantau apakah sudah ada izinnya dari Dinas Kesehatan, apakah surat izin dari perizinan sudah ada atau seperti itu. Lalu jika ada terdapat usaha yang belum memiliki izin, apakah kita memberi sanksi kepada pelaku usaha tersebut? Tugas kami hanya menghimbau. Jadi kami tetap menghimbau kepada home industry maupun pelaku usaha yang belum ada izin untuk membuat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun ke perizinan. Seperti itu karena terkait dengan kadaluarsanya, expirednya. Karena kalau misalnya expirednya tidak tertera di kemasan, ya sangat membahayakan juga bagi konsumen. Apakah itu layak untuk dimakan atau tidak? Seperti itu. Oke. Dan untuk tahun 2018 sendiri, dari Januari sampai Mei berarti ya? Januari sampai Mei. Disdagri sendiri sudah melakukan razia atau survei terhadap tempat-tempat tertentu mungkin terkait makanan dan minuman yang berbahaya? Iya. Kemarin ada himbauan, ada surat dari Badan POM, POM RE Palembang, bahwa ada beberapa item makarel pada saat itu yang ya makarel. Untuk jenis cacing ada makarel yang mengandung ya cacing makarel itu ada dua. Kemarin kita ke pasar modern ditemukan jenis pronas dan juga jenis apa satu lagi ya, ada dua. Kemarin sempat menghebohkan juga, kita rilis di surat kabar bahwa di Kota Lubuk Linggau ada dua, sedangkan di tempat yang lain tidak ditemukan. Kita sidak makanan-makanan yang kira-kira menjadi booming atau menjadi isu yang sangat meresahkan baik itu nasional maupun provinsi Palembang. Kita langsung menyikapi dengan melakukan sidak dan pengawasan ke beberapa tempat yang menyediakan barang-barang tersebut. Gitu. Jadi memang kerja kita juga langsung cepat begitu ya, Bu? Kita harus cepat tanggap. Karena isu-isu tersebut kan langsung baik dari media sosial itu sangat media sosial langsung kita infeksi mendadak seperti itu. Kadang-kadang dengan media juga, media entah itu Selampari atau media apapun itu, ketemuannya di itu. Kok tahu kami lagi sidak? Oh gitu. Karena kebiasaan langsung kan. Dan untuk di Lubuk Linggau sendiri, apakah pasar-pasar tradisional dan pasar modern kita sudah ada di dalam kategori aman? Aman dari makanan yang berbahaya? Ya. Kalau berdasarkan pengawasan kami, karena kami sering pengawasan untuk pasar modern seperti Alfamart, Indomart, kemudian JM, Lipus, SM, di tempat-tempat tersebut, karena kontinu kami melakukan pengawasan, jarang adanya barang-barang expired date itu sudah sangat jarang kalau kami. Dan kalau misalnya memang ditemukan konsumen merasa dirugikan, ya silakan untuk mengadu ke Dinas Perdagangan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Kita punya BPSK. Melindungi konsumen kalau misalnya terjadi ketidakjujuran dari pelaku usaha atau tidak puas konsumen atas pelayanan dari pihak penjual, boleh melakukan mengadu ke BPSK, pengaduan ke BPSK dan kita tindak lanjuti. Biasanya dari BPSK dalam waktu 1-2 hari itu atau 1 minggu lah maksimal, biasanya sudah ada hasilnya diproses dan hasilnya sudah bisa dilihat begitu ya. Dan sejauh ini bagaimana pendapat dari
masyarakat Kota Lubuk Linggau, khususnya di bulan suci Ramadan, bahwa kita juga kembali melihat di salah satu media cetak di Kota Lubuk Linggau mengatakan bahwa banyak sekali takjil yang mengandung boraks. Bagaimana pendapat Ibu dari Disdagri sendiri? Ya, secara kasat mata sebenarnya kalau kita selaku pembeli ya harus menjadi konsumen yang cerdas. Betul, kembali lagi ke konsumen menjadi cerdas. konsumen yang cerdas. Teliti sebelum membeli. Ya kita bisa ngelihat lah kalau misalnya minuman itu dari warnanya aja sudah terlalu mencolok. Betul seperti sekali. Itu kan. Terus dari mie juga kalau misalnya sudah terlalu mengkilat, kemudian tekstur mie-nya juga udah terlalu susah putus ya kalau betul kita terlalu kenyal, ya, terlalu kenyal seperti itu sudah pasti mengandung formalin seperti itu. Ya, itu tadi berhubungan dengan jadi intinya kita kembali menjadi konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli, kemudian lihat lagi expired date-nya lagi, kemudian kalau kita muslim lihat lagi apakah itu sudah label halalnya. Dan jangan mudah tergiur dengan harga yang murah begitu ya. Benar-benar. Ada harga. Tapi kalau untuk daging kita ada mitra sebenarnya, mitra kita pemerintah Bulog ya. Bulog itu melalui RPK juga rumah pangan kita dan juga bisa langsung ke Bulog juga itu menyediakan daging beku seharga biasa 80.000. 80.000 itu sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Mitra Bulog. Dan kalau biasanya di bulan-bulan Ramadan juga kita melakukan operasi pasar. Operasi pasar bekerja sama dengan pihak Bulog untuk menyediakan beberapa komoditi sembako seperti minyak, gula, kemudian minyak, gula, tepung, satu lagi tadi daging beku. Daging beku seperti itu. Dan antusiasme kalau tahun kemarin kita antusiasnya sudah begitu antusias masyarakat ya, karena walaupun dengan harga 1.000-2.000 kan masyarakat bisa untuk membeli komoditi yang lain seperti itu. Ini sangat berharga sekali untuk masyarakat ya. Bisa juga dengan LPG Hiswana Migas itu juga dengan Winasta Caroline dengan kita bekerja sama dropping mengenai LPG 3 kilo yang tepat sasaran. Kemarin kita melakukan sidak juga dalam minggu kemarin kalau nggak salah. Kita sidak ke beberapa tempat tempat makanan penjual makanan ya, bisa resto begitu ya, resto atau betul. Ini terkait dengan tabung LPG. Iya, tabung LPG yang apa yang sebenarnya sasaran, yang dipakai itu sebenarnya yang mana? Kalau misalnya pelaku usaha yang sudah mendapatkan income-nya 1 juta per hari itu dihimbau untuk menggunakan tabung LPG yang 5,5 kilo, yang pink atau yang biru 12 kilo. Tapi kalau misalnya masyarakat rendah silakan untuk menggunakan tabung 3 kilo karena memang peruntukan 3 kilo kan memang untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya kita berharap kepada semua masyarakat untuk pemanfaatan tabung LPG memang tepat sasaran. Betul sekali. Itu, iya. Dan kalau seandainya apa yang akan diberikan, apakah ada sanksi untuk pelaku usaha seperti restoran, rumah makan dan sebagainya yang ternyata masih menggunakan gas LPG 3 kg? Sejauh ini pantauan kami tetap menghimbau dan kebetulan alhamdulillah kebetulan kita pihak resto juga proaktif kepada kita. Begitu. Ya, jadi mereka ketidakpahaman atas pemakaian dari 3 kilo. Jadi itulah intinya kita pemerintah untuk menghayu-hayukan, menghimbau kembali kepada mensosialisasikan pemakaian LPG 3 kilo itu bukan untuk resto. Itu diususkan bukan untuk resto-resto ya. Resto-resto yang sudah income-nya di atas 1 juta seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya pelaku usaha tapi belum sampai 1 juta, tapi dia melakukan dia mempunyai usaha gitu, tapi pemasukannya belum sampai 1 juta. Ya, tetap boleh. Sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina kemarin boleh memakai tabung LPG 3 kilo. Kalau di atas 1 juta atau 900.000 per hari itu ya dihimbau untuk menggunakan tabung LPG 3 kilo, 5,5 kilo. 5,5 kilo. Lagian malu dong dengan income sebesar itu masih pakai 3 kilo. Gas 3 kilo. Iya. Oke, Ibu, nanti kita akan membahas lagi di segmen terakhir pembahasan tema kali ini, tapi kita kembali istirahat. Oke. Pemirsa, sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.